guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semuanya? Masih siang, udah disebutin aja ya, dari pagi, siang, sore, sampai malam. Padahal masih cuaca di luar itu masih oke. Terang banget ya, ini natural light guys. Secara aku lagi di kamar, terus aku dekat banget sama jendela, tinggal dibuka aja kayak gini udah terang benderang dong. Anyway, di video aku kali ini aku akan membahas mengenai Purwakarta. Ya, kok Purwakarta dibahas? Emang mau bahas mengenai kotanya? Enggak. Tapi kalian pastinya ada beberapa yang mungkin bertanya-tanya aku tuh dari mana, aslinya, lahirnya, dan seterusnya. Oke, ya pasti tontonin terus YouTube channel aku. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Stay tune guys. Hai guys, nah kali ini aku mau memperkenalkan diri aku, Sampurasun. Aduh, tepangkeun nami abdi siapa ya? Jadi perkenalkan, nama aku tuh Mutiara Merenita. Jadi kalau kalian mungkin suka lihat aku warawiri gitu ya, promosiin YouTube channel sendiri di berbagai macam komunitas, grup di sosial media. Nah, aku ini kenapa sih gabung di grupnya YouTuber Purwakarta? Karena aku ini orang Purwakarta asli guys. Masa iya? Iya banget. Jadi memang aku lahir, tinggal besar, pokoknya sebelum aku di Sydney, Australia, aku lahir di kota Purwakarta tercinta. Ya, jadi aku ini memang lahir dan besar di kota Purwakarta, juga di Bandung, Jawa Barat gitu, dan juga di Jakarta. Karena ibu bapak aku kan orang Sunda dan orang Betawi, orang Jakarta. Jadi janda. Jawa Sunda. Betawi Sunda, pokoknya itu deh. Jadi aku itu lahir di Purwakarta. Pada saat aku kecil itu, aku TK-nya itu, kalau kalian masih ingat, itu di sampingnya Gedong Sigrong tuh ada namanya TK, mungkin sekarang TK Kartika ya, dulunya TK Teratai ya. Jadi di sana tuh aku sekolah di TK Teratai di sampingnya Gedong Sigrong. Setiap pagi tuh aku selalu dianterin sama almarhum uwa aku gitu kan. Dan setelah aku selesai dari TK, aku beranjak dewasa, aku masuk ke sekolah Jenderal Sudirman 1 di Gang Normal. Ya, Gang Normal atau Gang Mawar. Halo orang Purwakarta. Terus di sana aku sekolah di SD Negeri Jenderal Sudirman 1, sampingnya PGSD ya. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Yeay. Gurunya dulu itu Pak Aziz kalau kelas 6 ya. Kalau kelas 1 hampir-hampir lupa sih. Ada Bu Titin, ada Bu siapa lagi ya, Bu siapa ya, Bu Tati, Bu Ratna. Pokoknya banyak banget ya. Setiap kelas kan beda-beda kan gurunya. Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5 gitu. Terus yang paling aku inget ya jajanan waktu SD tuh ya, karena namanya juga waktu kecil gitu, waktu masih SD gitu, aku kan suka banget jajan ya. Jajanan waktu aku kecil dulu tuh ya, yang pasti ini sih, apa, makanan-makanan yang memang kayak telur yang di apa sih, yang ada cetakan yang kecil-kecil, terus ditusuk-tusuk, terus ada cilok gitu kan. Aduh, jadi inget masa lalu. Terus aku juga suka main kasti gitu ya. Waktu SD kan banyak sekali permainan dan olahraga juga, dan senam jasmaninya itu tuh setiap hari Jumat. Wah,
Best banget deh pokoknya. Seru sih, banyak sekali momen-momen indah, momen-momen yang fun, seru banget saat aku waktu SD gitu. Jadi pada saat aku sekolah itu aku tuh sama sekali nggak dibebankan dengan hal-hal yang apa ya, nggak kayak sekarang gitu. Pokoknya masa kecil aku tuh totally bahagia banget gitu, dan sama sekali nggak ada yang namanya stres, sama sekali nggak ada yang namanya kecewa, kesel, enggak sama sekali gitu. Dan waktu dulu tuh, waktu pada saat upacara bendera, aku selalu diminta untuk kayak pembawa acara kayak gitu guys. Kayak kalau kalau upacara bendera kan ada pembawa acaranya gitu kan, ada yang membacakan doa, membacakan undang-undang dasar, membacakan Pancasila. Ingat gak sih? Ingat kan? Nah, itu waktu pada saat upacara bendera tuh aku selalu kayak diminta gitu jadi pembawa acaranya. Dan ya, momen-momen itu tuh sweet banget sih buat aku. Dan yang paling aku inget sih pada saat aku jadi juara pertama melukis. Ya, karena aku punya bakat melukis, menggambar juga guys. Tetapi karena tidak diteruskan, karena mungkin mikirnya mau jadi apa sih lo gitu kan. Mamaku tuh bercita-cita aku jadi seorang dokter, padahal otak gua gak kesampean, Cin. Iya, jadi mamaku tuh pengen banget aku jadi dokter, pengen banget aku sukses di bidang itu. Padahal matematika, fisika, pokoknya yang hitung-menghitung biologi kayak gitu-gitu tuh aku sama sekali jeblok, dan aku sama sekali nggak suka. Aku lebih suka kayak IPS, sejarah-sejarah kayak gitu guys. Anyway, beranjak selesai sekolah dasar, aku sekolah di sekolah menengah pertama Negeri 3 Purwakarta, SMP 3. Halo. Di SMP itu aku aktif juga di dunia organisasi OSIS ya. Dan aku waktu SMP lumayan si otaknya di bidang di bidang apa, seni tari kayak gitu kan, suara, seni suara, dan marching band gitu, drum band. Aku salah satu mayoret juga guys gitu. Dan ya, aktif nggak aktif sih, pokoknya sesuatu yang bikin aku fun dan nggak bikin ngejelimet otak gitu, aku suka gitu kan. Cuman aku nggak begitu oke di bidang olahraga, cuman ya ikut-ikut aja. Dan pada saat SMP juga aku tuh memang selalu duduk sama orang yang pintar gitu. Dan salah satu temen deket aku tuh namanya Risha Silvana. Sekarang dia kerja di pegawai negeri ini ya, Pemda ya. Dan inget banget kalau aku ulangan gitu ya, ulangan matematika, fisika, pokoknya apapun itu, guruku tuh tahu kalau aku tuh pasti niron kalau nggak nyontek ya. Kalau nggak ya udah gitu, aku cuman ngarang cerita di mana ya pokoknya nilai matematika dan sebagainya, fisika, biologi aku tuh nggak banget. Tapi kalau bahasa Inggris mereka justru berbalik gitu, mereka justru pengen nyontek ya ke aku gitu, karena disitulah aku dileskan juga private sama mamaku gitu kan. Dari mulai SD SMP tuh memang aku suka sekali kalau pulang sekolah tuh langsung ke kamar style musik yang grup-grup bandnya tuh dari luar, kayak Westlife, Backstreet Boy, Boyzone, terus Avril Lavigne, terus apalagi ya, The Moffat, terus apalagi ya, pokoknya seharian tuh pulang sekolah, kalau almarhum nenek aku masih hidup gitu ya, beliau tuh suka bilang, kamu tuh cepet buka pintu napa, dari pulang sekolah sampai sore belum keluar buat makan. Karena aku tuh sangat enjoy banget gitu nyanyi, sampai style musik keras-keras, sampai tetangga aku aja tahu banget gitu guys kalau aku tuh suka banget nyanyi, dan itu bahasa Inggris. Cuman jadi pada saat aku flashback itu tuh aku ngerti, oh mungkin ini cara aku membuild gitu ya, membangun confident aku dalam bahasa Inggris tuh tanpa aku sadari. Sampai lirik-liriknya pun, karena aku mengkoleksi kaset mereka kan, album mereka dulu kan kaset ya, dari mulai album pertama, 2, dan segala macem gitu. Dan
Dari situlah aku menyadari juga bahwa lirik-lirik yang aku nyanyikan tersebut tuh aku masih ingat sampai sekarang segitunya loh guys. Aku sih nggak begitu suka dengan film, tapi kalau dengan musik, grup band yang aku suka, pokoknya itu happening banget saat itu. Dan setelah itu aku lulus SMP. SMP juga aku juaranya yaitu dari seni tari. Aku juara 3 tari ini apa namanya, Sekar Putri yang tunggal, terus juara Harapan 1 yang grup. Jadi kita otodidak gitu ya pada saat di ikut sertakan lomba tari sekabupaten Purwakarta, itu pialanya ada di SMP 3 gitu kan. Iya, aku dilatih tuh sama Ibu Lina yang di Sadang Sari gitu, dan dia itu guru juga, guru Pasundan, guru tari Sunda juga gitu. Dan saat itu ya aku sering nari, terus sering ikutan lomba dan masuk sanggar beliau juga. Dan dari situlah aku mulai menemukan ketertarikan dan kenyamanan aku untuk menari, meskipun aku bukan penari yang benar-benar terlahir menjadi seorang penari, enggak gitu, karena memang jadi hobi baru, ya udahlah gitu. Tapi tarian itulah yang bisa aku kembangkan pada saat aku pertama kali tinggal di Sydney, Australia guys gitu. Setelah aku lulus SMP, aku tetap berlangsung latihan di Sanggar Tari Bu Lina sampai SMA pun aku masuk SMA Negeri 1 Purwakarta. Meskipun name-nya itu pas-pas banget, tapi alhamdulillah selalu aja ada jalan dimana kalau aku pengen masuk ke sekolah ternama gitu, selalu aja aku diberikan jalan kemulusan yang dimana mamaku tuh tidak pernah menuntut aku untuk menjadi seorang yang berprestasi. Yang pasti kamu bisa lulus, bisa naik kelas aja itu jauh lebih cukup gitu. Dan mamaku tuh tidak menuntut aku banyak hal. Yang penting kamu nyaman, yang penting kamu suka sesuatu, itu kamu go ahead aja gitu. Dan pada saat aku masuk ke SMA Negeri 1 Purwakarta, itu kan banyak banget orang-orang pintar ya, teman-temanku tuh pintar-pintar banget, dari mulai anak IPA, anak IPS, bahasa, dan aku masuk kelas IPS. Dan disitulah aku banyak momen yang sangat amat nggak pernah bisa terlupakan. Jadi kan ada 2 sekolah kan di SMA 1, yang di Singawinata, yang di Siliwangi kan. Kalau yang di Siliwangi itu pada saat aku kelas 2 gitu. Dan ada tukang bakso tuh guys, ya ampun, kayaknya si tukang baksonya tuh, si mang baksonya tuh yang masih ada sampai sekarang dan masih tetap awet muda gitu. Dan itu baksonya yummy banget, enak banget. Itu selalu nongkrong di depan Gedung Sigrong atau di TK gitu, karena wilayah aku tuh kan Gedung Sigrong, SMA 1 yang Siliwangi, sama TK Teratai. Jadi itu baksonya udah the best, paling terkenal. Dan aku tuh kangen banget dengan rasa baksonya, meskipun baksonya itu ya enggak bakso zaman now gitu, tapi kuahnya, bentuk baksonya itu bener-bener otentik banget gitu, bener-bener nggak pernah berubah dari rasanya. Bahkan si yang penjualnya pun gitu, si mang baksonya tuh masih tetap sama, masih awet muda, malah kita yang awet tua ya kan. Jadi itu dia guys. Makanya kalau orang-orang bilang kok kayaknya lo nggak gaul, nggak pernah kelihatan, memang aku tuh sama sekali nggak bergaul banyak, nggak kayak mamaku. Jadi karena aku anak satu-satunya, aku selalu banyak bukan dilarang ya, mamaku tuh banyak sekali kekhawatiran yang sangat amat mendalam pada aku. Jadi mungkin dia tuh nggak mau kalau aku salah bergaul atau apapun itu. Jadi makanya pergaulan mamaku tuh lebih banyak, lebih luas daripada aku. Dan sama sekali aku tuh orangnya disebut introvert. Ada 55% aku introvert, extrovertnya pada saat sekarang aja gitu. Ya itu dia, makanya kenapa aku bisa kasih tahu ke kalian, jadi aku benar-benar orang Purwakarta asli ya.
Dan rumahku masih di Cisere, sebelahnya Soto Sadang asli itu ya. Dan itu kan namanya ada perumahan Hegarmana, itu mamaku masih tinggal di sana. Dan kita tuh udah lama banget tinggal di perumahan tersebut gitu, dari sejak aku lahir sampai sekarang masih di sana. Jadi satu komplek perumahan cuma 51 rumah itu udah kayak saudara semua. Dan bahkan mereka tuh ya apa ya, kekeluargaan dan keakrabannya itu hangat banget. Makanya mamaku tuh udah males lagi pindah gitu kemana-mana. Jadi ya selesai sekolah SMA langsung aku kuliah di Bandung, terus ambil pariwisata di Stiparia Pari Aktripa Bandung. Dan dari situlah mulai aku berkembang hingga aku bisa datang ke Sydney, Australia. Kalau kalian pengen tahu kejelasannya, ceritanya aku bisa ke Sydney, Australia seperti apa, mungkin kalian bisa buka-buka lagi video-video yang baheula, yang zaman lause. Iya kan? Oke deh guys, segitu dulu aja intermezzo aku, perkenalan aku, kenapa aku menjadi seorang mutiara yang ada di Sydney. Ada hubungannya dengan Purwakarta itu sebetulnya apa sih udah terjawabkan ya. Dan buat kalian mungkin kalau pengen tahu kelanjutannya, please comment in the below, nanti aku bisa bikin part keduanya. Oke guys, have a nice day and I'll see you next video. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. See you, bye. Bye, thank you so much for watching.